warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita mengawali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau diangkat ya Bang ya? Yang mau diangkat bukan mau di... Oh iya. Arhamarrahimin. Amin. Ya, teman-teman, diberitahukan ya untuk MTLOC bulan ini itu insya Allah 2 pekan ke depan ya, 22 Juli. Jadi teman-teman yang mau mengikuti silakan mempersiapkan dirinya. Terima kasih. Monggo, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita ya. Kita obrolan di Talking Ego ya. Ambil yang kalimat paragraf terakhir ini. Jadi level kesadaran ego ya, atau ego itu sendiri, dia memanfaatkan ya kualitas force. Force itu artinya konteksnya itu hanya yang kasat mata gitu. Jadi dalam kesadaran force, realitas itu hanya yang tampak. Itu maksudnya. Ya. Realitas itu hanya yang tampak. Realitas tampak. Jadi konteksnya berarti itu kan tubuh ya. Kalau konteks kehidupan, konteks diri kita itu adalah tubuh, maka diri kita itu hanya yang tampak. Ya pakai kekuasaannya Allah. Cuma orang gini. Seperti ya. Oke. Jadi hanya yang tampak. Lalu kemudian dari realitas tampak itu ya kita mengalaminya secara emosi, intelektual maupun fisik. Secara intelektual, realitas tampak itu kan atau dinamika ya, dinamika dalam realitas tampak itu digambarkan A, B, A ke B, B ke C gitu kan. Ini semua realitas tampak. Tampak. Makanya kalau bahwa ego itu dia mengakar pada yang tampak, maka kita tidak bisa mengubah konteks ego itu dengan ego gitu kan. Nggak bisa. Itu hanya menghasilkan counter force. Untuk mencegah maling kita bikin satpam. Pentungan misalnya, nggak bisa sama-sama realitas tampak. Gitu. Iya betul, orang jadi takut, tapi jiwa malingnya nggak hilang. Ya kan? Dari biasa maling duit jadi maling hati ya misalnya. Ya ya. Ya Mas Camim nih. Ya kayak gitu. Jadi memang betul
yang tampak itu jadi rapi. Tapi tidak ada evolusi batin, ya kan? Sama itu, anak-anak jadi rapi, tapi mereka tidak punya rasa estetis gitu. Jadi rapinya itu hanya karena pentungan. Bukan karena munculnya kesadaran baru, kesadaran akan keindahan misalnya. Itu kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip warga Konoha. Itu rajin belajar itu karena mau ujian, bukan karena rasa ingin tahu. Ya, itu kan warga Konoha ya. Indonesia mah alhamdulillah lebih dari itu. Udah ujian udah mau belajar lagi. Udah ujian, udah belajar gitu. Aduh. Tapi kita itu punya tradisi dulu kalau mau ujian nggak belajar itu ke imam, minta pulpennya ditiup. Iya begitu kan dulu. Minta pulpennya ditiup, semoga ini pulpen bisa jalan sendiri. Ya itu bagaimana itu ya. Kalau tiap ujian tuh begitu. Satu desa gitu. Penuh imam ngantri gitu, tiup pulpen. Di fufu pulpennya. Masih ada loh itu, mungkin sampai sekarang masih ada tuh. Sekarang ini sampai. Mas Amin di Surabaya, Mas sering lihat nggak kayak gitu kalau mau ujian ada fufu pensil. Dulu saya masih begitu gitu. Walaupun saya belajar, orang tua saya pulpenmu masih di mantri gitu. Ya kan? Mungkin juga pejabat-pejabat yang ikut psikotes pasti itu. Soalnya saya pernah ngantar. Itu pejabat itu level pusat. Ngantar saya. Sini. Ini lagi apa Ya, lagi. Makan. Ada gitu itu. Nyatanya ya di tahun politik itu dukun tuh omsetnya naik. Omsetnya naik. Tapi setelah tahun politik yang naik itu omset farmasi. Iya pasti itu naik. Ada juga pernah disuruh ngemut gula pasir. Jadi kalau ini benar nih. Kekurangan karbo kan jadi kita nggak bisa mikir ya. Ngemut gula pasir. Ya. Oke, jadi itu. Jadi kita tidak bisa meruntuhkan ego dengan kekuatan moralistik atau emosional, tetapi mesti dengan menggunakan kekuatan konteks kebenaran gitu ya. Kita kan untuk mengubah perilaku, ya kekuatan moralistik. Aduh gimana, kamu harus bertanggung jawab dong. Harus profesional loh, itu moralistik tuh. Harus profesional. Tapi kalau kamu mau saya pukulin, nah itu emosional tuh. Cari mati loh, nah itu udah ancaman emosional gitu ya. Ini saya mengamati juga ini ya, mengamati apa pada fenomena anak-anak BG gitu ya. Apa namanya itu? Dalam menyatakan cinta itu biasanya ya pakai moralistik, pakai emosional. Keterampilan emosional yang ini dibikin rasa bersalah, ditraktir dulu baru ditembak. Kalau nolak rasa bersalah. Itu keterampilan orang Indonesia nomor 1. Membuat orang rasa bersalah. Itu Indonesia banget itu, traktir dulu gitu ya. Sudah kayaknya udah bisa dibikin rasa bersalah. Langsung tembak gitu. Meledak gitu.
kembalikan kopiku. Waduh. Itu kayak orang Bangladesh kan gitu ya. Coba Bangladesh tuh kan gitu. Coba dibaca Jawa Bangladesh itu royal, tapi kalau ditolak minta kembali gitu. Itu cerita TKW. TKW itu pernah cerita gitu. Oh, hati-hati loh sama orang Bangladesh itu. Bisa membunuh dia itu. Dibikin rasa bersalah. Kalau moralistik itu diingatkan pada nilai-nilai. Kita loh megang value ini gitu kan, moralistik. Kamu bisa kena sidang etik nih, karena melanggar value gitu kan. Itu nggak bisa dengan cara begitu, jadi nggak bisa detailing. Jadi ego itu nggak bisa kita telling gitu. Nggak bisa juga dengan ancaman. Ya, kalau kita bikin rasa bersalah, muncul pride-nya itu. Nggak ikhlas kamu. Gitu. Nggak tulus. Sekarang aku jadi tahu belang, ternyata emang nggak tulus. Ya udah. Kamu nggak tulus ternyata. Aku nggak sudi kalau sama yang nggak tulus. Masalah kopi aja diungkit. Apalagi besok nih yang mulai ngajar juga dia bikin bersalah. Akhirnya bunuh diri keduanya. Jadi hati-hati ini ya, hati-hati gitu ya. Biar sungkan, iya. Sama itu sales juga kalau jualan tuh dibikin sungkan ininya itu. Diramah-ramahin gitu ya, pokoknya bikin dia merasa berdosa kalau nggak beli. Itu sales Indonesia ternyata gitu. Tapi dengan ada ilmu-ilmu marketing itu ya itu nggak dipakai lagi ya. Memelas gitu sampai orang itu. Pokoknya kalau nggak nolong durjana banget pokoknya itu. Nggak bisa itu, nggak bisa dengan cara kayak gitu. Itu namanya kita melakukan counter force. Ya kak, ya kan didelok sapa wae. Malah ketok neh. Hah? Ketok neh. Itu mau Ya jadi dia mesti menggunakan apa? Kekuatan konteks ya. Konteks kebenaran itu sendiri. Ketika menggunakan konteks tidak ada yang perlu dilakukan kan gitu. Itu namanya counterbalancing gitu. Ketika kita menggunakan konteks ya sudah selesai gitu. Selesai. Ya, jadi silent ya, dia silent. Dengan mengubah konteksnya maka seluruhnya terjadi di dalam kan gitu. Tidak ada lagi yang di luar. Ya kan? Seluruhnya terjadi di dalam. Tidak ada lagi yang di luar. Oke lah itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ditunggu ini ya, besok pagi insya Allah kita akan lanjutkan lagi di balik perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.